Saya Rido Mulanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas di estetika humanisme tentang self-concept. Ini adalah tugas akhir semester saya di Universitas Cyber Asia. Mari kita mulai dengan konsep diri atau self-concept. Konsep diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri termasuk keyakinan, nilai, dan pengalaman yang membentuk identitasnya. Penting untuk memahami konsep diri karena dapat mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Berinteraksi dengan orang lain dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep diri dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Memiliki konsep diri yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya adalah pengertian konsep diri menurut William de Brooks. William de Brooks mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah perspektif terkait totalitas psikis, fisik, dan sosial terhadap diri sendiri yang terbentuk dari berbagai pengalaman serta interaksi atau komunikasi individu dengan individu lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal atau eksternal. Faktor internal meliputi kepercayaan diri, pengalaman hidup, dan nilai-nilai yang dipegang. Sedangkan faktor eksternal meliputi interaksi sosial, lingkungan, dan pengaruh media. Sebagai contoh, jika seseorang sering mendapatkan pujian dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, maka kemungkinan besar konsep dirinya akan menjadi positif. Sebaliknya, jika seseorang sering mengalami penolakan dan kritikan, maka konsep dirinya dapat menjadi negatif. Selain itu, pengalaman hidup juga dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Pengalaman positif seperti meraih prestasi dapat meningkatkan konsep diri, sedangkan pengalaman negatif seperti kegagalan dapat menurunkannya. Komponen dalam konsep diri. Komponennya dibagi menjadi 5. 1. Citra tubuh. Citra tubuh atau gambaran diri sendiri adalah sikap individu terhadap dirinya fisik, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. Ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. 3. Harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Komponen konsep diri yang satu ini mulai terbentuk sejak kecil karena adanya penerimaan dan perhatian dari sekitarnya. Peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. 5. Identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya. Menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang sejak masa kanak-kanak. Jenis-jenis konsep diri. Konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Ia memandang hal-hal buruk memiliki hikmah dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir ada yang bisa dipecahkan. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri positif adalah menganggap orang lain sama dengan dirinya, punya keyakinan, mampu mengatasi bermacam masalah, bisa menerima pujian tanpa merasa malu, punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat, keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Konsep diri yang kedua adalah konsep diri negatif. Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan, mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan orang lain atau diri sendiri. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri negatif adalah merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan,
sangat sensitif terhadap kritikan, responsif terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Studi kasus dari konsep diri. Studi kasus konsep diri dapat membantu kita memahami bagaimana seseorang mengembangkan dan mempertahankan konsep dirinya. Salah satu contoh studi kasus yang menarik adalah kisah hidup Oprah Winfrey. Meskipun dia mengalami banyak rintangan dan kesulitan dalam hidupnya, Oprah memiliki konsep diri yang kuat dan positif. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencapai apa saja yang diinginkannya. Dan dengan bekerja keras dan tekad, dia berhasil menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Namun, konsep diri Oprah tidak selalu positif. Dia pernah merasa rendah diri dan tidak percaya pada dirinya sendiri, terutama ketika dia masih muda. Namun dia belajar untuk menerima kelemahannya dan memperkuat kelebihannya. Dalam hal ini kita dapat belajar bahwa membangun konsep diri yang positif bukanlah sesuatu yang instan, tetapi memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And because I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be, and that may be what you've always wanted to do, is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then that's for you. And there's no difference between you and me, except that's your platform. That's your show every day. So my understanding of that has allowed me to Reach everyone. To reach everyone. And there's no way that you wouldn't, because that's what I truly feel. Membangun konsep diri yang positif. Membangun konsep diri yang positif dan kuat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu cara untuk membangun konsep diri yang positif adalah dengan mengenali kelebihan dan kekurangan kita sebagai individu. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita dapat mengembangkan potensi diri dan menciptakan citra diri yang positif di mata orang lain. Selain itu, penting juga untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Dalam membangun konsep diri yang positif, kita harus berani mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman kita. Terakhir, tetaplah bersikap positif dan optimis dalam menghadapi segala situasi, karena sikap positif dapat membantu kita meraih kesuksesan. Selanjutnya, peran penting untuk membangun konsep diri. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun konsep diri seseorang. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan memberikan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai individu. Selain itu, keluarga juga dapat membantu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan individu sehingga dapat memperbaiki diri dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Peran teman. Teman juga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk konsep diri seseorang. Teman dapat memberikan dukungan sosial dan membangun rasa percaya diri pada individu. Selain itu, teman juga dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga individu dapat memperbaiki diri dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Peran penting untuk membangun konsep diri positif selanjutnya adalah peran lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu individu merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan membangun rasa percaya diri. Sebaliknya, lingkungan yang negatif dapat merusak konsep diri seseorang dan menghambat perkembangan individu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memilih lingkungan yang positif dan mendukung. Cara mendorong positivitas untuk membangun konsep diri yang positif. 1. Memberikan dukungan emosional dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai individu, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu sehingga dapat memperbaiki diri dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan, memberikan dukungan sosial dan membangun rasa percaya diri pada individu. Memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga individu dapat memperbaiki diri dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan, memilih lingkungan yang positif dan mendukung. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengatasi konsep diri negatif. Konsep diri negatif dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, perlu dilakukan perubahan sikap dan pikiran yang positif. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan meditasi. Meditasi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi serta fokus, atau meningkatkan pola pikir positif. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan rasa percaya diri.
1. Lakukanlah hal-hal yang membuat Anda merasa baik tentang diri sendiri seperti olahraga atau hobi yang Anda nikmati. Fokus pada kelebihan Anda dan jangan terlalu memperhatikan kekurangan Anda. Berbicara dengan diri sendiri dengan kata-kata positif dan menghindari self-talk yang negatif. Meningkatkan positivitas. Fokus pada hal-hal yang membuat Anda bahagia dan bersyukur atas apa yang Anda miliki. Hindari orang-orang dan situasi yang merugikan dan mencari lingkungan yang positif dan mendukung. Berlatih meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Meningkatkan self-care. Prioritaskan waktu untuk diri sendiri dan lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa rileks dan terawat. Jaga pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Berbicara dengan terapis atau konselor jika Anda merasa kesulitan untuk mengatasi masalah atau meningkatkan kesehatan mental Anda. Mengatasi hambatan dalam membangun konsep diri. Terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi seseorang dalam membangun konsep diri yang positif dan kuat. Pertama, adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang membuat seseorang merasa tidak percaya diri dan meragukan kemampuan dirinya. Kedua, pengalaman buruk di masa lalu yang membuat seseorang sulit melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan terus-menerus merasa rendah diri. Ketiga, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai diri sendiri sehingga sulit untuk membangun konsep diri yang positif. Keempat, adanya perbandingan dengan orang lain yang membuat seseorang merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seseorang dapat melakukan beberapa strategi. Pertama, belajar untuk menerima kekurangan dan kelemahan diri sendiri sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan diri. Kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kemajuan pribadi. Ketiga, mencari dukungan dari teman dan keluarga untuk memberikan motivasi dan dorongan dalam membangun konsep diri yang positif. Keempat, meluangkan waktu untuk refleksi dan introspeksi diri guna memahami nilai-nilai diri sendiri dan membangun konsep diri yang kuat. Menerapkan konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep diri yang positif dan kuat dalam kehidupan sehari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, cobalah untuk memperhatikan pikiran dan perasaan yang muncul dalam diri. Ketika merasa sedih atau cemas, coba cari tahu penyebabnya dan berusaha menghadapinya dengan bijak. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stres. Kedua, fokus pada kelebihan diri. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, seringkali kita terlalu fokus pada kekurangannya sehingga melupakan kelebihan yang dimiliki. Cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri dan mengakui kelebihan yang dimiliki. Dengan begitu akan lebih mudah untuk merasa percaya diri dan membangun konsep diri yang positif. Rangkuman presentasi kali ini kita telah membahas mengenai konsep diri dan pentingnya memiliki konsep diri yang positif dan kuat. Dan juga kita telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang serta tips dan strategi untuk membangun konsep diri yang positif. Selain itu, sudah juga dibahas hambatan-hambatan yang dapat mengalami seseorang membangun konsep diri yang positif dan kuat, serta bagaimana menerapkan konsep diri tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangkuman ini, mari kita kembali mengingat bahwa konsep diri sangatlah penting dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Dengan membangun konsep diri yang positif dan kuat, seseorang dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengambil keputusan yang lebih baik, dan mencapai tujuan hidup dengan lebih mudah. Namun, membangun konsep diri yang positif tidaklah mudah dan seringkali dihadapkan dengan hambatan-hambatan seperti pengalaman masa lalu yang buruk atau tekanan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Kesimpulannya, setelah pembahasan tadi dari faktor, konsep diri, dan bagaimana cara menghadapinya dan dalam kehidupan sehari-hari, saya berharap presentasi ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep diri dan bagaimana seseorang dapat mengembangkan konsep diri yang positif dan kuat. Terus bekerja pada diri Anda sendiri dan jangan lupa bahwa konsep diri yang positif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih.